Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Cerita Anak Desa. Untuk petualangan kali ini saya akan mengunjungi seorang bapak yang tinggal di gubuk kecil jauh dari kata layak. Seperti apa kisah dan kehidupannya di sana? Ikutin terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi kita akan langsung ke tempat beliau tinggal ya. Seperti apa kehidupannya di sana? Ikutin terus video ini sampai selesai biar kita sama-sama tahu kehidupan asli dan nyatanya beliau seperti apa. Nih. Ini teman-teman, ini beliaunya lagi ada, alhamdulillah. Jadi di sini tinggalnya beliau nih. Assalamualaikum Pak. Dengan Bapak Harsoyo. Oke, ntar kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak. Oke, Pak. Nah, dengan Bapak siapa Pak? Harsoyo. Bapak Harsoyo. Iya. Bapak Harsoyo usia berapa tahun? Saya di KTP itu 76 November sekitar. Banyak pokoknya udah. Iya. Lebih dari 50 tahun ya Pak? Kurang sedikit lah. Kurang sedikit. Iya. Atau mungkin pas malah. Kalau Bapak Harsoyo sendiri ini tinggal di sini udah berapa tahun nih di tempat yang seperti ini? Paling 5 bulan 3 bulan. Di tempat ini? Iya. Kalau rumah yang aslinya yang sebelah sana itu yang saya kasih ke kakak ipar, kakak kandung. Kakak kandung. Sekitar 4 tahun, 3 tahun 4 tahun. 3 tahun 4 tahun. Iya. Oh, jadi memang benar ya Pak, Bapak nih hidup di tempat seperti ini ya Pak? Iya. Tinggal di tempat seperti ini, Iya. nggak ada listrik. Yang ada yang sana. Yang ada sana ya? Yang kakak saya itu. Ya, kalau kesehariannya Bapak ngapain? Atau 4. pencariannya? Nangkap ikan, nyari ikan, terus nyangkul, ini berkebun lah istilahnya. Terus Kebun. 2 lagi nyari rongsok sama bikin sapu lidi ya. Sapu lidi. Iya, 4. Kalau boleh tahu Bapak punya istri apa anak nggak? Belum? Belum punya. Iya. Oh, memang belum punya ya? Belum punya. Belum punya. Belum pernah nikah belum? Belum. Oh. Bapak ninggalin lahannya siapa? Sendiri. Lahan sendiri. Tukeran sama yang depres itu. Oh, tukeran sama yang depres itu. Iya. Enggak, ini aslinya memang ini tanah punya Bapak. Iya, punya dari ibu, dari orang tua udah dibagi 4. Udah dibagi 4. Iya. Belakang perempuan, depan laki-laki. Oh, belakang perempuan, depan laki-laki. Berarti ini mungkin haknya Bapak, benar-benar hak Pak Iya, ya. saya. Tanahnya Bapak ya. Jadi memang kalau di sini mau dibangun rumah Bisa. bisa aja ya Pak. Kan ini haknya Bapak kan? Iya. Hmm. Salahnya kan dulu memperlambat istilahnya dibagi anak ibu ini. Kalau dari kakek kan udah dibagi. Tapi dari ibu ini malah dibiarkan, termasuk saya sendiri salah. Kenapa nggak dibagi? Oh, nggak dibagi dari dulu gitu? Iya, cuma kelamaan aja masalahnya. Kelamaan, karena keburu orang tuanya udah nggak ada dulu. Jadi baginya gimana gitu? Dari udah ninggal semua, kelamaan nggak dibagi-bagi. Oh. Memang salahnya terlantarkan semua. Gitu. Harusnya kan dibagi, takutnya Ya, kan betul. lama-lama nggak akur. Ini kalau yang tanah yang Bapak dudukin punya Bapak juga, masih ikut keluarga Bapak juga? Lain. Lain. Saya cuma sedikit aja nih. Sedikit aja nih, batasnya nih doang, batasnya nih. Ini sama rumah itu. Oh, itu sama sama rumah gubuk itu. itu, iya. Oh, yang rumah gubuk Belakang itu. mentok. Ini kan ceritanya 4 orang. Ada sawah dikit, dibagi 3, kan keluarga 7 ini. Bapak saudaranya 7. 7. 7, tapi yang lain pada di mana? Di sini Kundan, terus Gligir, Gligir. iya. Yang ninggal 1, yang istrinya ini, terus di Cikarang ada Cikarang ada. Cikarang itu cewek apa cowok? 2, cowok 1, cewek 1. Udah nggak pernah ke sini? Pulang orang tanahnya ini belakang sih. Oh, tanya belakang, tapi nggak punya rumah di belakang. Nggak punya. Berarti udah netep di Cikarang. Iya. Jadi kayak gitu teman-teman.
Ini memang tanahnya beliau, Pak. Jadi memang kalau mau bikin bangunan, bikin rumah ntar di sini bisa-bisa aja karena ini memang haknya Bapak ya, Pak. Iya. Haknya Bapak. Jadi ntar semoga ada para donatur yang baik hati ini bisa ntar kita gotong royong bareng. Ya semoga bisa bikinin ya rumah kecil-kecilan buat Bapak yang benar-benar layak lah. Ini kan menurut saya nggak layak, teman-teman. Tuh. Cuma buat kubu-kubukan anak kecil. Nih. Kehidupannya aja kayak gini, beliau nih kesehariannya nyari rongsok, Bikin terus sapu lidi, bikin sapu lidi, berkebun, berkebun, nangkap ikan. nangkap ikan juga ya betul-betul buat nyambung hidup aja ya, Pak. Iya. Belum buat makan, teman-teman, jadi buat makan. Dan ini dalam rumahnya yang ditinggali kakaknya Pak Harsoyo nih, teman-teman. Jadi nih kondisinya seperti kandang ayam kayak gini, nggak ada kasur, sangat memprihatinkan sekali nih, teman-teman. Masya Allah, masih ada kehidupannya seperti ini ya. Tuh, bawahnya penuh dengan ini puntung-puntung rokok sama kertas-kertas seperti ini, teman-teman. Tuh, bisa dilihat sendiri ya. Saya berikan ya Pak ya. Gede, Nggak gede, ada melepak. kasur atau apa nih. Jadi dulu beliau tinggal di sini, teman-teman. Tapi sekarang tempat tinggal ini dikasihkan buat kakaknya, dan mohon maafnya nih kakaknya sedikit kurang waras. Jadi beliau bikin lagi di sana, teman-teman. Jadi beliau bikin dengan bambu seperti gubuk-gubuk kecil kayak gitu, teman-teman. Yang menurut saya benar-benar nggak layak. Dan ini dalamnya nih kondisinya juga nggak layak nih. Nggak ada kasur, nggak ada bantal, nggak ada apa, cuma tanah aja udah. Dan banyak puntung-puntung rokok. Ini, teman-teman, nih kondisinya tuh. Bisa kita lihat sendiri ya dari jauh seperti ini. Nih. Kita lihat halamannya kayak gini, teman-teman. Tuh. Jadi ini buat teman-teman yang punya sedikit rezekinya, ayo kita bareng-bareng open donasi buat membantu beliau, buat sedikit meringankan beban beliau. Nih benar-benar tempatnya seperti ini, teman-teman. Nggak layak dipakai, nggak layak dihuni nih. Kehidupan seperti ini masih ada zaman sekarang. Nah, gini sekitarnya. Ini bisa lihat dalam isinya, Pak? Bisa. Kita lihat dalam tuh, teman. Bentar, saya buka dulu. Memang hanya untuk menyelamatkan kakak iya, kandung jadi itu. pintunya aja nih. Saya rela tinggal di kandang ayam lah istilahnya. Pintunya aja menggunakan kayak gini, bambu, dan pakai banner seperti ini, teman-teman. Jadi semalam Bapak tidur di sini juga, Iya. Pak? Asal nggak nangkap nungguin ikan, tidurnya pasti di sini. Semalam nungguin ikan kali, Bapak? Iya. Iya. Iya sampai jam 1 nggak ada ikan. Oh, Terus pantas saya tungguin nggak ketemu. ini sekedar buat apa istilahnya? Saya nyimpen sisa-sisa pakaian, buku-buku. Itu Ya, teman-teman. memang nggak ada listrik. Pokoknya kayak gini nggak layak banget, Masya Allah. Tuh bisa dilihat sendiri, teman-teman. Saya kan khawatir ada Kayak gitu. kayu dari atas Heeh. tembus ke bawah, makanya saya tahan pakai ini. Oh, gitu. Rasa khawatir aja, takut ada kayu jatuh. Dalamnya kayak gini yang buat tidur ya, Pak? Iya. Masya Allah. Semoga ya teman-teman ntar kita bantu bareng-bareng. Amin. Semoga bisa membantu Bapak sedikit membantu. Jadi Bapak benar-benar bisa tidur di tempat layak. Iya. Dalamnya seperti itu ya, teman-teman. Kita lihat itu yang rumah sebelahnya, Pak, yang ditinggalin oleh kakak Bapak. Oh iya, boleh. Nah, jadi dulu sebelumnya Bapak tinggal di sini ya, Iya, Pak? selama hampir 4 tahun lah. Hampir 4 tahun tuh Bapak tinggal di sini. Cuma ini juga bukan rumah sih, ini kayak apa ya, kubu-kubu kayak gini. Nah, jadi sekarang ini ditinggalin oleh kakaknya ya, Pak? Iya, yang depresi. Kakaknya yang depresi, teman-teman. Jadi kakaknya tinggal di sini juga nggak pakai alas kaki, nggak pakai
saya kasur, belum nggak pakai apa tuh. belum keburu bikinkan ranjang kecil lah. Kayak saya kan udah bikin. Iya. Nih, sekarang di sini ditempati oleh ini. Gimana, Bu? Nih, kita lihat dalamnya kayak gini. Iya, ini saya nyari rongsok ini. Oh, Kerjanya rongsok, ntar dijual. buat makan. Ini benar-benar nggak layak sih menurut saya ini. Dalamnya seperti ini nih. Jadi Bapak ini memilih tinggal di sana dan ini buat kakaknya, ya, Iya, Pak? buat menyelamatkan yang tinggal di pasar, tidur di pasar. Buat menyelamatkan yang tinggal di pasar. Jadi sekarang kakaknya lagi di pasar ya, Pak? Iya, Lagi di pasar. nyari makan lah. Cari makan katanya. Karena si beliau ini kalau ditinggalin yang tempatnya Bapak takutnya itu kebakaran atau Iya, gimana ya, Pak? malah roboh kalau Oh, dia di roboh sana. ya. Jadi itu kakaknya suruh tinggal di sini. Yang lebih baik lah Lebih istilahnya. baik di sini, takutnya ya kemana-mana kan karena maafnya kurang waras aja, Pak. Iya, memang nggak waras. Waras ya. Jadi kayak gini teman-teman. Tuh. Orang saya bersihkan juga sia-sia, langsung dipotong-potong kertas ini lagi dibersihkan. Bukannya saya nggak mau bersihkan, tiap dibersihkan sama Tambahkan lagi. Aduh, kakak deh. Jadi ini tanah ini punya Bapak ya? Iya, punya yang depresi. Kalau saya yang situ. Oh, ini punya yang depresi. Iya. Kalau yang Bapak punya yaitu. Iya. Bapak itu cuma batas dari depan ini. Batas tanahnya dari depan ini. Bagi dua, ke sana sama ke sini. Ke sana ke sini. Belakang dipotong, terus yang belakang buat yang perempuan-perempuan. Gitu. Kalau yang 3 dapat sawah katanya. Oke, Pak, sudah lanjut ke sana lagi, Pak. Oke. Tutupan ini, Tutup lagi, takut dimakan ayam, bener? Ya, tutup saya mau tutup. Nah, seperti itu teman-teman kehidupannya. Jadi memang ini asli real ya. Jadi buat teman-teman yang punya sedikit rezekinya, ayo kita bantu bareng-bareng buat meringankan beban beliau. Jadi beliau ini selain mengurus diri sendiri juga ngurus kakaknya ya, Pak. Iya. Jadi kakaknya kan memang, mohon maafnya, depresi ya, Pak. Kakaknya juga nggak punya istri. Nggak punya ya. Iya. Jadi memang Bapak juga ini belum punya istri dan kakaknya juga belum punya istri. Ini kayak gini teman-teman, depannya kayak gini nih. Saya udah dapat izin kan dari Bapak kalau saya video kayak gini kan. Iya. Nah, jadi memang udah diizinin kalau saya video seperti ini. Iya. Jadi semoga ntar kedepannya ya teman-teman semua bisa membantu sedikit meringankan beban Pak Harsoyo. Iya, Pak Harsoyo ini. Jadi memang benar-benar nyata hidup di sini, tinggal di sini, tempatnya nggak layak seperti ini teman-teman. Bisa dilihat sendiri kayak gini ya. Jadi yang kemarin katanya mau ikut donasi, ayo kita donasi bareng-bareng. Kalau bisa ya kita membangun ini buat tempat tinggal beliau biar lebih layak, nggak seperti kondisi seperti ini kayak kandang apa ya, Pak? Kayak ayam. Memang kandang ayam. Kandang ayam, Pak. Ditanya kandang ayam, iya. Saya ayamnya. Ya, Jadi saya lama gitu, iya. Kandang ayam, saya ayamnya. kehidupannya nyata ya, Pak. Nyata, tidak dibuat-buat ya, Pak. Nggak ada rekayasa. Nggak ada rekayasa. Jadi memang Bapak ini benar-benar tinggal di tempat seperti ini
Jadi berhubung ini udah siang, saya akan lanjut ke tempat yang lain dulu ya Pak. Oke. Mungkin ntar lain waktu saya kesini lagi. Dan ini saya mengajak teman-teman semua yang punya sedikit rezeki bisa membantu Pak Harsoyo ya Pak. Iya. Jadi ayo kita gotong royong bareng. Saya mau buka donasi, ngajak teman-teman semua yang punya sedikit rezeki disisihkan, ayo kita bareng-bareng. Semoga ntar ada jalan keluarnya biar Bapak ini tinggal di tempat yang layak lah ya Pak. Amin. Iya. Benar-benar nggak layak menurut saya. Oke, saya saya pamit dulu ya Pak. Oke. Semoga ntar saya segera kesini lagi lah ya, cepatnya kesini lagi. Terima kasih banyak Pak udah diizinin ya berkunjung ke sini, main ke sini, disambut dengan baik. Iya. Oke, saya tutup dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.